Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Andriani dengan nomor induk mahasiswa 2481019. Fakultas Tarbiyah dengan bidang studi Program Islam Anak Usia Dini, Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah, Suryalaya, Tasikmalaya. Di sini saya akan melakukan observasi dengan metode wawancara dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Terima kasih sebelumnya kepada Bunda Rizky yang telah membimbing kami selama ini. Di sini saya akan mewawancarai seorang pensiunan guru, ya Pak? Guru PNS, Pak. Guru PNS dengan program demokrasi yang saat ini yang terjadi di Indonesia, terutama pada pemilihan umum 2024. Mungkin masyarakat banyak menilai pemilihan 2024 itu menjadi demokrasi di Indonesia itu melemah. Nah, sebelumnya mungkin Bapak boleh minta izin dulu, saya akan melakukan wawancara. Boleh mengganggu waktunya sebentar? Boleh. Sebelumnya, pintu terbuka. Sebelumnya, siapa nama Bapak? Pak Agus Aid, SPD. Ya, mungkin tahun ini Bapak sudah pensiun ya? Pensiun udah menjalani 7 tahun. Nah, seperti tadi yang saya sebutkan, demokrasi di Indonesia saat ini sedang terjadi pelemahan. Nah, mungkin itu nggak tahu hoak atau isu dari masyarakat. Nah, menurut Bapak sendiri, bagaimana pendapat Bapak tentang isu tersebut? Ya, terima kasih kepada Aan yang telah mau mewawancarai saya apa adanya dan mungkin sepengetahuan saya dalam hal ini pemilu di Indonesia, karena demokrasi itu adalah ada di tangan rakyat. Sebab semuanya pemilu itu berasal tadinya pemilihan umum yang dimulai pada tahun 2000. Itu mulai dipilih oleh rakyat sampai dengan saat ini. Nah, untuk di tahun 2024 tahun kemarin itu banyak kejanggalan-kejanggalan, baik itu dari pengelola sebagai di Bapilu, kemudian dari pemilunya langsung dari pusat ataupun ke daerah, ini banyak digunakan oleh orang-orang yang berkuasa. Di antaranya dalam Pilpres, itu kejanggalan-kejanggalan 2024 kemarin, itu tidak sesuai dengan aturan dalam usia untuk capres dan cawapres, sehingga menimbulkan kontradiksi dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Mengapa tidak mencapai pada usia yang sebenarnya ditentukan umur 40 tahun, ternyata di bawah umur 40 tahun itu diperbolehkan oleh MK, Mahkamah Konstitusi, sehingga masyarakat itu banyak yang pro dan kontra, sehingga menimbulkan semua masyarakat Indonesia itu segera dalam artian tidak bisa mendatangi ataupun dalam hal angka kehadiran ke TPS itu melemah. Mengapa demikian? Karena banyak yang tidak setuju, sehingga banyak ada golput, golongan putih. Nah, golongan putih itu ini yang membahayakan. Sementara dalam demokrasi itu harus semua masyarakat itu hadir, karena ini pemilu itu dibiayai oleh pemerintah, dan satu orang itu mendapatkan sekian ribu, seribu sekian lah satu orang itu untuk biaya pemilu dari tingkat pusat ke daerah. Nah, makanya di daerah-daerah itu sekarang angka partisipasi untuk masalah ke pemilu atau dalam hal demokrasi ini sangat kurang. Mengapa? Karena banyak kejanggalan yang tadi dari mulai Pilpres, kemudian dari pileg legislatif ya,
legislatif, pemilihan legislatif itu banyak digunakan oleh orang yang berkuasa dan orang yang berwenang dalam hal money politik. Nah, money politik ini dalam undang-undang pemilu itu tidak boleh. Karena dalam undang-undang pemilu itu ada luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Langsung itu tidak boleh diwakilkan. Umum semua untuk setiap warga negara. Ya. Kemudian bebas, lubernya bebas, ya, B-nya bebas, itu semua bebas, hak untuk memilih dan tidak boleh dipaksakan. Kalau misalkan dari bebas itu mau memilih siapa dalam hal pilpres mau memilih nomor 1, 2, dan nomor 3 itu silahkan. Kemudian dalam hal pileg legislatif itu mau memilih A yang ditentukan oleh partainya masing-masing, itu ada asas pemilu. Asas pemilu itu dinamakan luber. Ya, luber umum, L-nya umum, langsung, U-nya adalah umum, B-nya adalah bebas, R-nya adalah rahasia. Nah, luber ini tidak dipakai oleh masyarakat Indonesia, itu dipakai tapi oleh pemerintah yang penyelenggara yang dilaksanakan oleh pihak penyelenggara yaitu pemilu. Ini banyak penyimpangan. Sehingga masyarakat Indonesia yang awam akan masalah pemilu ini sangat kurang. Contoh di 2024 kan di sini yang dimaksud pemilu pada 2024, angka partisipasi masyarakat untuk mengadakan pemilu itu sangat minus karena masyarakat banyak yang tidak paham. Diajarkan. Oke. Apakah ada perbedaan signifikan dalam partisipasi masyarakat dulu dalam proses demokrasi dibandingkan saat ini? Untuk masalah perbedaan daripada demokrasi tadi ya, yang sudah di poin pertama itu dari mulai luber dan lain sebagainya, itu dalam perbedaan hal demokrasi untuk saat ini sangat minim. Mengapa sangat minim? Karena masyarakat itu terbentur karena keadaan. Satu, dari mulai faktor masalah ekonomi. Yang kedua, faktor daripada keberadaan seseorang ada di tempat yang lain. Kemudian yang keempat, ketiga tidak ada kesadaran dalam hal ini untuk masalah memberikan hak suaranya. Nah, yang keempat itu adalah karena kesadaran dalam hal sosial. Nah, itu diantara itu sangat signifikan perbedaan ini. Karena apa? Akhirnya dipanggil untuk masalah datang ke TPS, ternyata dia itu mengabaikan, tidak mau. Sehingga di situ dalam hal ini kartu suara tercoret atau tidak ada masukan suara. Nah, untuk masalah angka dari setiap pemilu, baik itu pilkada maupun pileg, itu semuanya rata-rata orang Indonesia terbentur karena ekonomi. Mengapa ekonomi yang sangat erat kaitannya dengan masalah pemilih? Karena ekonomi ini sangat dibutuhkan sehari-hari. Contoh, kalau ada yang ngasih, itu contoh ya. Ada yang ngasih sepoyen, ada kicolok we, lemun mual. Nah, itu berarti kan faktor ekonomi. Nah, itu yang paling utama. Kemudian yang sosialnya, tidak ada kesadaran sosial dalam hal pemilihan untuk memajukan negara Indonesia. Dalam hal ini kan kita mencari calon pemimpin, baik itu dari pilkada ataupun dari pileg legislatif. Pilkada itu macam-macam, dari mulai pilpres, kemudian di pileg pilkada itu baik di tingkat gubernur ataupun di provinsi di gubernur. Kalau di kabupaten atau kota, nah itu semuanya anggaran pemerintah itu dikeruk. Jadi itu difokuskan ke pemilu. Maka pemilu itu dilaksanakan selama 5 tahun satu kali. Karena apa? Anggaran yang harus diserap oleh pemilu itu sangat gede, sangat gede. Makanya kalau sering pemilu, ya ini mah pasti anggaran untuk pemerintah itu sangat kurang kepada masyarakat. Nah, perbedaan dari hal yang dulu dengan yang sekarang itu jauh berbeda. Mengapa jauh berbeda? Sebelum tahun 2000 ke sana,
kita pemilihan itu secara prematur, yaitu dipilih untuk masalah presiden di DPR RI, di MPR digodoknya di pusat. Kalau untuk masalah gubernur di tingkat provinsi, jadi dulu itu dipilih oleh secara prematur oleh anggota dewan. Maka anggota dewan di sini itu adalah sebagai wakil rakyat, metak hak untuk memilih masalah kanggo kepemimpinan daerah. Nah, tahun 2000 sampai sekarang itu dilaksanakan dengan pemilihan langsung. Maka dengan saat ini Indonesia perbedaannya jauh berbeda karena semuanya kembali ke hal ekonomi. Ekonomi kita itu sangat melemah untuk saat ini karena banyak pemimpin-pemimpin kita yang sudah dipilih, pemimpin-pemimpin kita yang sudah terpilih itu banyak digunakan dengan kekuasaannya, dengan banyak yang koruptor-koruptor. Tidak sedikit pejabat-pejabat kepala daerah yang kena korupsi. Kemudian tidak sedikit anggota-anggota legislatif atau dewan yang dikorupsi sehingga untuk rakyat tidak ada. Nah, apalagi untuk saat ini berhubungan dengan tahun-tahun sekarang pemilihan umum banyak kendala-kendala karena para koruptor. Sehingga masyarakat itu perbedaannya tidak lagi untuk masalah milih calon pemimpin. Ya itulah mungkin signifikannya faktor dari ekonomi masyarakat di Indonesia itu sangat lemah sekali. Mudah-mudahan untuk pemilu yang akan datang ya kita lebih meningkat lagi angka partisipasi dan menjalankan real demokrasinya itu secara baik. Sekarang masih untung masih kena ayat 70%. Kalau sudah 50% ke bawah, waduh, kita sudah tidak dianggap lagi oleh pemerintah, oleh rakyat. Pemerintah itu sudah tidak dipercaya lagi. Begitu aja, mungkin yang kedua mah. Terus, abdi tarik saran mana kadang gitu. Mending tarik, Pak. Bapak tadi kan seperti yang dikatakan oleh Bapak. Pertama, ya di Indonesia demokrasi telah menjadi melemah. Yang poin kedua mungkin tadi masyarakat yang sudah kurang partisipasi dalam pemilihan terutama. Nah, sekarang mungkin bagaimana pemerintah atau masyarakat menurut Bapak agar demokrasi di Indonesia untuk kedepannya lebih diperkuat gitu. Nah, bagaimana peran pemerintah itu sendiri dan bagaimana kalangan masyarakat juga untuk maksudnya untuk si demokrasi ini berjalan dengan sesuai atau berjalan dengan lancar. Mestinya, ya. Itu kan ini pertanyaan yang sangat baik ya untuk masalah di kita. Kenapa? Karena di kita itu kurangnya sosialisasi. Kurangnya sosialisasi dalam hal ini itu kan banyak masyarakat itu yang mungkin ada BH, singkatan dari BH itu adalah buta huruf, bukan BH yang dipakai oleh ibu-ibu atau mama. Buta huruf karena masih di sini meskipun bagaimana sudah ditentukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa negara Indonesia itu sudah bebas BA, itu tidak bisa. Karena saya tuh yang pantau dulu menjadi dosen daripada penyelenggaraan di SKB, Sekolah Kegiatan Belajar ya, di Sanggar Kegiatan Belajar, itu sebetulnya sangat minus karena BH masih banyak. Sehingga orang itu tidak bisa untuk membaca dan tidak bisa untuk menulis. Nah, di sini harus digunakan sosialisasi yang interaksi langsung dengan masyarakat tersebut. Karena golongan masyarakat itu ada beberapa tahap. Ada golongan yang kalangan di atas, itu mungkin sangat pandai dan sangat jenius. Ada golongan yang yang menengah, yaitu dari menengah ke bawah. Nah ini yang di bawahnya yang parah. Sehingga masyarakat itu notabene kadang-kadang untuk masalah pemilu itu dan untuk untuk mengikuti ajas-ajas pemilu itu kurang. Mengapa? Karena ini faktor sosialisasinya. Masyarakat itu sangat jeli untuk sekarang karena sekarang itu sudah banyak mass media yang dipergunakan, baik itu dari TV itu sebagai media elektrik, kemudian dari radio, kemudian dari juga koran atau surat kabar,
atau langsung aja interaksi antara pemerintah dengan masyarakat tentang hal masalah pemilu. Dari mulai A sampai Z ini harus dijelaskan oleh pemerintah bahwa pemilu itu ini. Sehingga masyarakat bisa digiring ke arah yang positif. Jangan sampai masyarakat itu digiring ke arah yang tidak jelas atau dia jalan negatif. Kenapa? Yang dia jalan negatifnya itu diarahkan kepada yang namanya money politik. Nah, money politik ini yang berbahaya. Sehingga kalau money politik ini nantinya bisa menciptakan dan bisa membuat pejabat tersebut karena uang. Dan saya mah tadinya gemeli. Nah, ini yang berbahaya. Makanya tadi ajas luber itu tidak dibawa. Nah, sehingga banyak koruptor yang sudah jadi dipilih, yang sudah jadi pejabat dan sudah dipilih oleh masyarakat. Ternyata kalau memangnya sudah jadi pejabat, kadang-kadang ditanya di jalan juga tidak bisa menggubris, ditelepon gitu, tidak diangkat, di WA tidak dibalas. Itu salah satunya. Makanya pemerintah itu penyakup, mungkin pemerintah dari mulai pusatnya presiden kemudian sampai ke tingkat kelurahan, karena ada perbedaan di situ, ada perbedaan dari tiap tingkatan. Karena kalau camat dan kelurahan itu tidak dipilih oleh rakyat. Tapi kalau kepala desa, itu kepala desa beda lagi, dipilih oleh rakyat. Karena kita di kota Tasik, berdomisili di kota Tasik, kota itu tidak bisa dipilih kepala desanya karena sudah ada kelurahan. Kelurahan harus mengerti dengan desa. Kalau desa itu adalah sebagai pemerintah yang otonom. Karena dipilih oleh rakyat. Jadi semi pegawai negeri. Kalau kelurahan itu adalah semuanya ditentukan oleh wali kota ataupun camat. Jadi sosialisasinya juga itu masalah pemerintah yang ada di pusat, di daerah, dari mulai desa dan kelurahan itu berbeda. Karena di situ ada perbedaan anggaran juga berbeda. Nah itu satu. Yang kedua, ada masalah segi sosial. Kadang-kadang kelurahan itu kalau misalkan lurah tenu mana sabab naon urang tidak mengenal. Mengapa tidak mengenal? Karena tidak dipilih oleh rakyat. Kalau kelurahan dan itu perbedaannya. Itu secara ini garis besar lah. Kalau misalkan secara detail mah ini pemerintahan Permendagri nomor sekian itu tentang masalah pemerintahan desa. Ini tentang masalah kelurahan dan ada perda-perda dari per wali kota dan per bupati. Kalau masalah perda itu ada dua macam. Kalau di daerah ada yang dibikin oleh wali kota perdanya, ada yang dibikin oleh bupati, yaitu kabupaten. Makanya kabupaten dengan desa itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena di kabupaten itu desanya, kepala desa dipilih ku rakyat. Nah itu perbedaannya. Kalau di kelurahan mah itu ditentukan oleh SK wali kota yang diajukan oleh camat. Ini jadi lurah. Nah, lurah itu bisa saja sekarang tidak dipakai, pindahkeun ku camat, ku wali kota, SK-an deui nu anyar. Nah itu. Jadi secara ini ada aturan tertentu lah. Kalau kepala desa dengan ini. Terus lagi masalah untuk memajukan atau meningkatkan demokrasi ke depannya. Nah, itu sosial demokrasi ke depannya. Nah, itu sosialisasi di tiap-tiap RT. Sosialisasi di tiap-tiap RW. Kalau untuk menjelang hal pemilu, karena di situ ada anggaran. Ada anggaran yang ditetapkan 5 tahun sekali untuk masalah pemilihan umum. Jangan sampai pemilihan umum ada PSU nantinya. Itu adalah pemilihan siaran ulang, suara ulang, pemilihan suara ulang, PSU itu namanya. Jadi PSU itu ada PSU itu jangan, karena itu bakal anggaran yang untuk rakyat itu dikeruk kembali untuk masalah PSU. Jadi pemilihan kembali. Contoh Tasik lah, Kabupaten Tasikmalaya kemarin sudah melaksanakan PSU tanggal 18 Mei kalau tidak salah. Ini PSU itu mengeruk masalah anggaran untuk rakyat. Makanya itu diharapkan jangan seperti itu. Apalagi sudah misalkan ini tidak setuju langsung ke MK. Di MK ini berapa bulan? Kadang-kadang setengah bulan, kadang-kadang 1 bulan baru beres, baru dijadikan.
Nah, untuk Kabupaten Tasik, alhamdulillah sekarang kemarin sudah dilantik oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat, yaitu untuk Kabupaten Tasikmalaya. Nah, disitulah perbedaan antara pemerintah daerah yang ada di daerah dari mulai wali kota dengan bupati. Kemudian kalau gubernur itu tidak ada masalah kota gubernur atau kabupaten gubernur, tidak ada. Nah, yang perbedaannya itu kalau misalkan di wali kota, di kota itu namanya kelurahan, dan ini masalah spek untuk masalah job-jobnya ini sama. Kalau job-job nama itu sama, cuman kalau masalah wali kota diangkatnya oleh wali kota. Tapi untuk kepala desa dipilih oleh rakyat dan kemudian dilantik oleh bupati atas persetujuan gubernur dan menteri dalam negeri. Nah, di situ SOP-nya sudah ada. Nah, untuk memajukan masalah masyarakat kembali lagi ke masa yang lampau, karena tingkat masalah ke masyarakat itu harus peningkatannya dalam hal pemilu itu harus signifikan ya. Jangan sampai untuk suara 100% datang ngukur 60%. Nah, itu angka ini karena kurangnya sosialisasi. Jadi di sini harus diterapkan, pemerintah itu harus deket lah jeung rakyat, kudu mineng sosialisasi. Cek bahasa Sunda mah kudu mineng jeung rakyat lamun dek pemilu teh boga anggaran ieu terbuka, boga anggaran ieu terbuka. Jadi masyarakatnya bakal menilai gitu kan. Itu malah salah satu untuk masalah itu mah terapkan sosialisasi. Karena di situ ada anggaran dari untuk masalah pemilu ya, ini khusus pemilu. Itu ada anggarannya sosialisasi itu. Dari RT ini, RW ini, kemudian kelurahan ini, kemudian kelurahan ini kan setiap kecamatan itu ada beberapa kelurahan. Nah, itu dari RT dulu sosialisasinya, baru nanti ke tingkat RW, baru ke tingkat kepala dusun atau kepala bagian. Nah, baru di tingkat kelurahan, baru di tingkat kecamatan. Nah, itu sosialisasi yang harus diterapkan untuk masyarakat supaya masyarakat itu kembali lagi ke semula dan meningkatkan untuk daya dobrak masalah demokrasi. Begitu kira-kira lah. Terima kasih Bapak atas waktunya. Jadi mungkin demokrasi di Indonesia yang terjadi saat ini mungkin ya benar telah melemah, namun kelemahan itu bisa diperkuat kembali seperti tadi yang kita dengar, bahwa dalam pemilihan harus ada sosialisasi yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah. Nah, pemilu ini untuk menjadikan demokrasi yang unggul, demokrasi yang baik, tentunya ditentukan oleh rakyat itu sendiri. Demokrasi ini oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.